Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 9 Desember 2021 dalam pekan kedua Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 41 ayat 13 sampai 20 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai dengan 15. Melalui nubuat Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama hari ini, Allah berjanji akan menyelamatkan orang-orang Israel. Allah akan mengubah hidup orang Israel dari kesengsaraan, dari hidup di bawah jajahan atau di bawah kuasa bangsa lain, menjadi kepada sebuah hidup di mana orang-orang Israel akan menguasai bangsa-bangsa lain. Saudari dan saudara yang terkasih, itu janji Allah kepada orang-orang Israel pada saat mereka mengalami pembuangan di Babylon. Dan Allah, kalau kita tahu dalam sejarahnya, akhirnya memang membebaskan orang Israel dari sana. Allah mengantar mereka untuk kembali ke tanah terjanji. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama hari ini memberikan kekuatan juga kepada kita manakala kita mengalami tantangan hidup, kesulitan hidup. Ketika kita berada pada saat-saat di mana kita rasanya berat keluar dari persoalan kehidupan kita, dari masalah-masalah kita. Ingat, Allah yang diimani oleh orang Israel dulu juga adalah Allah yang sama itu, yang saya dan Anda, yang kita sekalian imani. Saya beberapa kali mengatakan bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah akan melaksanakan janjinya, sama seperti Allah berjanji membebaskan dan mengubah hidup orang Israel. Demikian juga Allah yang saat ini, ketika kita merenungkan perikop ini, berjanji juga kepada setiap kita, terutama kita yang mungkin sedang berada dalam kesulitan hidup karena berbagai macam persoalan. Dan janji Allah itu pasti akan ditepati karena Allah tidak pernah berubah. Allah tetap setia dalam janjinya. Seperti kepada orang-orang Israel, demikian juga kepada kita. Dia berjanji akan mengubah hidup kita dari sebuah hidup yang penuh kesengsaraan kepada hidup yang lebih baik, yang mengalami kegembiraan serta sukacita. Persoalannya terletak pada apakah saya dan Anda, apakah kita meyakini janji Allah itu atau tidak. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sepertinya memuji Yohanes Pembaptis ketika Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang melebihi atau yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tegaskan juga, yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kita pasti bertanya, siapa yang terkecil dalam kerajaan surga? Ingat, Yesus mengatakan tentang Yohanes Pembaptis bahwa dia lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan di dunia. Tapi Yesus lalu beralih masuk ke tingkat
ke dunia yang lain kerajaan Allah. Kehebatan Yohanes Pembaptis di dunia itu sebanding dengan yang terkecil di dalam kerajaan Allah. Itu pertama. Yang kedua, kita mungkin akan bertanya, mengapa Yesus sepertinya memuji atau mengatakan bahwa Yohanes lebih hebat dari siapapun yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan? Alasannya, menurut permenungan saya, karena Yohanes telah menjalani hidupnya persis seperti yang diharapkan oleh Allah. Dia mendahului untuk mempersiapkan orang Israel menyambut kedatangan Mesias, anak manusia, yakni Yesus Kristus sendiri. Bahkan ketika Yesus hadir, dia juga masih ada bersama pada masa Yesus hidup. Dan Yesus juga selalu memuji Yohanes Pembaptis karena pekerjaan-pekerjaannya itu. Dan lebih lagi, Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan dengan terus terang kepada orang-orang Yahudi bahwa bukan dialah yang dinanti-nantikan itu, tetapi masih ada yang lain, yang lebih besar. Membuka tali kasutnya pun dia sendiri mengatakan dia tidak layak. Begitulah hidup Yohanes Pembaptis. Telah dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati orang Israel, hati umat manusia untuk menyambut kedatangan Mesias. Dan dia sendiri seorang yang rendah hati. Dia tahu diri bahwa dia cuma utusan yang mendahului kedatangan Mesias. Dan yang dinantikan oleh umat manusia bukan dia, tetapi Mesias itu sendiri, Yesus Kristus. Saya kira hal inilah yang membuat Yesus memuji atau mengatakan bahwa tidak ada yang lebih hebat, lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan. Saudari dan saudara terkasih, rasanya bagaimana ya kalau kita misalnya dipuji oleh Tuhan? Rasanya bagaimana ya kalau kita dipuji oleh Yesus? Saudari dan saudara terkasih, kita tidak mungkin saat ini berhadapan langsung dengan Yesus. Tetapi prinsipnya, siapapun yang melaksanakan hidupnya dengan baik sesuai dengan ajaran Yesus dalam iman, kita harus meyakini kita pun akan mendapat pujian dari Yesus. Andai kata hidup kita seperti Yohanes Pembaptis itu. Tuhan memberkati.